Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Yulia Fisika Putri. Pada kali ini kita akan membahas masih seputaran bidang pendidikan, yaitu pembahasan kita LKPD atau disebut juga lembar kerja peserta didik. Oke, langsung saja kita bahas apa itu LKPD. Check it out. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari LKPD. LKPD merupakan lembaran kertas yang berisi ringkasan materi dan petunjuk cara pengerjaan tugas yang akan dikerjakan oleh peserta didik yang mengacu pada kompetensi dasar. Selanjutnya ada manfaat dari LKPD itu sendiri. Pertama, manfaat dari LKPD itu yang pertama itu membantu guru dalam proses pembuatan RPP atau disebut juga rancangan pembelajaran. Yang kedua, membantu peserta didik dalam memperoleh materi dalam proses pembelajaran secara sistematis. Nah, fungsi yang ketiga itu adanya mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat itu adanya fungsi melatih peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan keterampilan keterampilan proses maksudnya. Nah, yang terakhir itu fungsinya sebagai alat mengaktifkan peserta didik dalam mengembangkan konsep. Nah, itu dia 5 fungsi dari LKPD. Selanjutnya ada kriteria penyusunan dan pengembangan LKPD. Yang pertama itu ada tujuan dibuatnya LKPD. Yang kedua itu ada bahan dalam pembuatan LKPD. Yang ketiga itu ada metode pembuatan dalam penyusunan LKPD. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adanya tujuan LKPD sebagai berikut. Tujuan yang pertama itu adanya memperkuat dan menunjang ketercapaian tujuan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, itu membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, yang kedua adanya bahan dari LKPD itu kriterianya. Yang pertama, kriteria dalam membuat atau menyusun bahan ajar itu pertama harus disusun secara logis dan sistematis. Yang kedua itu harus memotivasi peserta didik agar lebih memiliki rasa ingin tahu. Yang ketiga itu memiliki sifat kontekstualitas dalam proses penyusunan bahan ajar. Yang keempat, harus sesuai dan yang keempat itu harus menyesuaikan dengan kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya ada metode dalam proses pembuatan LKPD, yaitu berupa yang pertama itu memperkaya kegiatan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Contoh yang di dalam kelas itu proses belajar kelompok, diskusi, dan contoh di luar itu seperti menemukan, mengamati, dan lain-lain berkaitan dengan lingkungan sekitar. Nah, yang kedua itu metodenya memotivasi peserta didik agar lebih menuju pada konsep yang akan diajarkan nanti. Kita harus memotivasi peserta didik untuk mengetahui apa tujuan dari mempelajari materi yang akan diajarkan agar peserta didik paham pentingnya dalam mengetahui materi tersebut. Nah, selanjutnya itu ketiga adanya mengembangkan keterampilan memecahkan masalah peserta didik. Karena di era global ini pemecahan masalah sedang marak untuk dikembangkan keterampilannya. Nah, yang selanjutnya itu adanya pengembangan keterampilan proses peserta didik.
Nah, itulah tadi metode dari pembuatan LKPD. Selanjutnya itu masuk poin selanjutnya. Iya, selanjutnya itu ada unsur LKPD. Unsur LKPD itu terdiri dari judul, mata pelajaran, semester, tempat, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai atau KD, terus indikator pembelajaran yang akan dicapai, informasi pendukung, alat dan bahan untuk menunjang ketercapaian kerja. Selanjutnya penilaian dari LKPD itu sendiri. Nah, kemudian adanya syarat-syarat dalam proses pembuatan LKPD itu ada 3 syarat. Yang pertama itu adanya syarat didaktik, yang kedua syarat konstruksi, dan yang ketiga itu ada syarat teknis. Nah, kita bahas ada beberapa syaratnya di dalam 3 persyaratan tadi. Yang pertama itu didaktik. Indikator syarat didaktik itu yang pertama mengajak peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua memberi penekanan pada proses untuk menemukan konsep. Yang ketiga memiliki variasi stimulus. Buat teman-teman yang belum tahu, stimulus itu semacam tindakan yang dilakukan guru untuk memancing siswa merespon mata pelajaran atau materi yang disampaikan. Contoh stimulus sendiri itu seperti pertanyaan dan lain-lain, atau pendapat juga bisa dikatakan stimulus. Nah, lanjut, memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan peserta didik. Yang keempat, dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial. Yang kelima, pengalaman belajar ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi. Selanjutnya itu ada indikator konstruksi. Pertama, menggunakan bahasa yang sesuai. Yang kedua, menggunakan struktur kalimat yang jelas. Selanjutnya, indikator konstruksi itu yang pertama menggunakan bahasa yang sesuai. Yang kedua, menggunakan struktur kalimat yang jelas. Ketiga, kegiatan dalam LKPD haruslah jelas. Keempat, menghindari pertanyaan yang terlalu terbuka agar jawaban dari peserta didik itu tidak melebar kemana-mana. Kemudian, kelima, tidak mengacu pada buku sumber di luar kemampuan peserta didik. Keenam, menyediakan ruang yang cukup pada LKPD sehingga peserta didik dapat menulis, menggambarkan sesuatu pada LKPD. Nah, ini poin yang ini sangat sering diabaikan guru karena berdasarkan pengalaman saat melihat peserta didik mengerjakan dalam lembar kerjanya, mereka merasakan kesulitan untuk menulis hasil jawabannya, di mana space atau ruang untuk menjawab itu tidak disediakan guru atau terlalu kecil, sehingga peserta didik harus membuat space baru atau menulis di kertas yang baru untuk menjawab pertanyaan. Nah, selanjutnya menggunakan kalimat sederhana dan pendek agar tidak terlalu berbelit-belit. Kemudian menggunakan lebih banyak ilustrasi daripada kalimat. Ya, ilustrasi disebut juga gambar karena peserta didik terutama di sekolah dasar itu sangat menyukai gambar-gambar atau ilustrasi poster-poster karena menarik minat dalam mulai belajar. Kemudian memiliki tujuan belajar yang jelas serta bermanfaat. Yang terakhir itu nomor 10, memiliki identitas yang memudahkan administrasinya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, adanya unsur di dalam LKPD itu disebut juga identitasnya yang harus dicantumkan guru. Kemudian syarat teknis itu indikatornya pertama penampilan. Ya, penampilan harus menarik
peserta didik tadi berupa ilustrasi atau ilustrator. Kemudian yang kedua, konsistensi tulisan yang digunakan. Yang ketiga, penggunaan gambar yang tepat. Nah, itu tadi indikator dari syarat dalam proses pembuatan LKPD. Selanjutnya itu langkah-langkah dalam membuat LKPD. Yang pertama, harus menganalisis kurikulum, KD, KI, dan indikator. Kemudian yang kedua itu menamai judul LKPD. Yang ketiga baru membuat LKPD-nya, dan yang terakhir menentukan LKPD. Yang terakhir itu menentukan penilaian yang harus diambil atau unit penilaian yang akan dilakukan. Baiklah, itu tadi penjelasan saya secara singkat tentang LKPD. Terima kasih.